Pemirsa, ditandatanganinya izin lokasi rencana reklamasi Teluk Benoa oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti membuat masyarakat Bali kembali cemas. Rencana reklamasi Teluk Benoa yang sudah sempat batal karena penolakan masif masyarakat selama 5 tahun kembali mengemuka. Ditandatanganinya izin lokasi rencana reklamasi Teluk Benoa oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti membuat masyarakat Bali cemas. Rencana reklamasi Teluk Benoa yang sudah sempat batal karena penolakan masif masyarakat selama 5 tahun kembali mengemuka. Kondisi ini pun ditanggapi Gubernur Bali Wayan Koster yang menegaskan bahwa dirinya bersama rakyat akan terus berjuang agar rencana reklamasi Teluk Benoa tidak dilaksanakan. Dikatakan pula akan mengawal sesuai visi Nangun Satkedilo ke Bali. Visi itu bermakna bahwa keyakinan dan alam Bali memang tidak menghendaki adanya reklamasi Teluk Benoa. Secara filosofis, nilai-nilai kearifan lokal, Teluk Benoa itu tidak bisa direklamasi. Ini kan izin AMDAL. Nanti kalau misalnya AMDALnya sebenarnya izin AMDAL yang duluan nggak ada. Izin itu udah habis berlakunya. Apa namanya izin untuk reklamasi udah habis dari bulan lalu 17 atau 2018. Hasil presiden sudah dilarang diulang lagi. Nanti begitu dia masuk kepada wilayah kewenangannya gubernur, di situ saya akan menggunakan kewenangannya. No. Saya tetap konsisten dengan pelaksanaan visinya. Nggak akan saya laksanakan reklamasi dari sisi saya. Jangan ragukan komitmen saya, keseriusan saya untuk urusan yang itu. Sebelumnya pada tanggal 24 Agustus 2018 lalu, Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih Wayan Koster Cok Oke Arte Adane Sekowati menyatakan rencana reklamasi di kawasan Teluk Benoa Bali tidak bisa dilaksanakan. Koster mengatakan secara administratif sebetulnya tidak ada perpanjangan izin lokasi. Masa berlaku izin lokasi PT TWBI selama 5 tahun bahkan sudah habis pada Desember 2017 lalu. Bila dalam waktu 5 tahun tidak ada kemajuan, maka izin pengelolaannya sudah gugur dengan sendirinya. Tim Liputan Bali TV.